Pak. Cuma malah jadi ini ya, Bapak dan Ibu, ada garis hubungnya atau sambungnya eh, terkait unit kompetensi dan juga kriteria SJPH itu. Nah, Bapak dan Ibu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep seperti benang merahnya terkait kompetensi Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal nanti dan juga tugas tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyelia halal nanti serta juga terkait kriteria yang ada di dalam SJPH apa saja sih yang Bapak Ibu perlu lakukan atau kegiatan apa yang nantinya berkaitan dengan kriteria SJPH eh, yang akan diterapkan di dalam perusahaan atau di pelaku usaha tempat Bapak Ibu bernaung. Jadi kalau misalkan auditor tadi bernaungnya itu ada di LPH Bapak Ibu. Tapi kalau penyelia halal berarti bernaungnya adalah di tempat bekerjanya Bapak Ibu. Baik itu di resto, di pabrik, atau di pergudangan, atau di logistik gitu ya Bapak Ibu. Dia perusahaan atau pelaku usaha seperti itu. Berarti nanti Bapak Ibu bergabungnya bersama dengan pelaku usaha. Kalau saya tadi sekilas mendengar pagi hari, kurang lebih sebetulnya Bapak Ibu ini sudah memiliki latar belakang ataupun pengetahuan terkait halal juga yang sudah apa namanya ya, sudah masif atau sudah banyak lah ya Bapak Ibu. Ada beberapa Bapak Ibu yang sudah berkecimpung juga di dalam eh, sertifikasi halal ini gitu ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam materi terkait menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal atau yang familiar atau biasa kita sebut itu SJPH. Nah, SJPH ini memiliki beberapa kelengkapannya, Bapak dan Ibu. Ada dokumen-dokumen pendukungnya ketika Bapak Ibu mulai menyusun atau membuat SJPH ini, yang nantinya bisa disebut dengan manual SJPH. Manual SJPH itu bisa dikatakan menjadi buku panduan ketika Bapak Ibu ingin menerapkan suatu sistem di perusahaan atau di pelaku usaha, bergantung dari pelaku usahanya itu di bagian apa? Kalau misalkan ternyata pelaku usahanya ada di jasa penyembelihan, maka sebetulnya sudah ada Kepkaban yang mengatur sehingga nanti akan ada bentuk panduan SJPH-nya tersendiri untuk terkait manual SJPH atau sistem yang akan diterapkan di jasa penyembelihan itu. Kemudian nanti untuk pengolahan ada manual SJPH-nya tersendiri, kemudian kosmetik, farmasi itu juga masih sama. Nah, untuk jasa pun ada manual SJPH-nya tersendiri Bapak dan Ibu. Namun saat ini Kepkabannya masih digodok juga sehingga untuk bentukan manual SJPH bidang jasa itu masih apa ya, kita masih menggunakan manual SJPH yang umum gitu ya. Nah, untuk kesempatan kali ini di pelatihan ini pun juga kita menggunakan manual SJPH yang sifatnya umum dan juga lengkap gitu ya Bapak Ibu dari UK 1 sampai dengan UK 6. Semoga nanti ketika Bapak Ibu sudah terjun sebagai penyelia halal, maka Bapak Ibu sudah bisa memahami nih, oh ternyata kalau manual SJPH RPH itu ada khususnya yang ini untuk jasa yang ini kemudian obat-obatan barang atau industri gitu ya pakai yang ini gitu. Tapi kalau yang sekarang kita kasih template umumnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, di sini saya mencoba membuka terkait SKKNI-nya itu sendiri Bapak dan Ibu. Ini adalah SKKNI 21 tahun 2022 tentang standar kompetensi kerja sebagai penyelia hal. Di mana di sini ada persyaratannya apa saja sih atau siapa saja sih yang bisa berperan menjadi penyelia halal. Persyaratannya dia beragama Islam, memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan, kemudian nantinya memiliki tugas ya Bapak dan Ibu yang ABC Kodam itu dia melakukan pengawasan, kemudian ketika ada ketidaksesuaian melakukan perbaikan, pencegahan, mengkoordinasikan PPH tersebut dan juga mendampingi auditor halal ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, selain itu, disinilah letak dari yang dibilang unit kompetensi. Nah, kebetulan Halal Institute itu menjadi eh, salah satu apa ya namanya lembaga yang ikut menyusun terkait SKKNI penyelia halal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Fatoni. Nah, beliau asesor di LPK,
LSP Halal Indonesia atau juga di salah satu fasilitator juga di Halal Institute. Nah, ini merupakan daftar unit kompetensinya Bapak Ibu. Nah, kalau unit kompetensi itu kan ada 6 ya Bapak dan Ibu. Ini untuk apa namanya, nomor dari kompetensinya itu sendiri. Kemudian ini judul-judul kompetensinya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang ini, menyusun dokumen penerapan SJPH dan kelengkapannya, di mana ini kemarin juga sudah diperlihatkan ya oleh Pak Jamaludin terkait elemen kompetensi dan juga KUK-nya, di mana nanti di dalam elemen kompetensi di bagian unit kompetensi satu ini ada 3 elemen kompetensi. Nah, nantinya Bapak Ibu itu mampu untuk menentukan ruang lingkup atau proses bisnis pelaku usaha, kemudian melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan di lingkup usaha tersebut, kemudian menyusun manual halal, prosedur, instruksi kerja, serta penerapan SJPH dan kelengkapannya. Nah, ketika Bapak Ibu berarti yang pertama itu Bapak Ibu wajib untuk bisa nih atau mampu menentukan ruang lingkup terkait usaha tersebut atau usaha si pelaku usaha itu ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya Bapak Ibu menentukan ruang lingkupnya? Berarti Bapak Ibu harus lihat dulu nih alur produksinya. Mungkin bisa dilihat dari produk akhirnya dulu. Nah, setelah produk akhirnya Bapak Ibu lihat bagaimana cara dia memproduksi, kemudian tertelusur hingga ke bahan. Nah, dari situlah Bapak Ibu bisa menentukan ruang lingkupnya ini apa. Apakah dia misalnya ternyata produknya itu masuk ke dalam yang positif list. Jadi dia tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal atau tidak wajib bersertifikat halal. Contohnya misalnya di sini ada tempe, air dari sumber tanah yang langsung digunakan tanpa proses filterisasi atau penyaringan atau penjernihan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau ternyata dia telur segar yang ternyata tidak membutuhkan sertifikat halal, misal begitu. Atau ternyata lingkup usahanya itu selain dia menghasilkan telur segar yang diternak, tapi ada juga ayam potongnya. Nah, maka ayam potong itu masuknya ke dalam industri pengolahan atau jasa penyembelihan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, jasa penyembelihan. Kalau jasa sendiri di sini ada banyak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek di KMA 748 ataupun KMA 944, di mana di dalam KMA inilah yang nantinya akan menerangkan terkait produk-produk apa saja sih yang pada akhirnya dia wajib atau memiliki kewajiban untuk bersertifikat halal. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contohnya ketika dia bukan hanya menyediakan telur segar, tapi dia ada jasa penyembelihan. Nah, berarti ruang lingkup usahanya ada 2 tuh Bapak dan Ibu, walaupun di dalam satu pelaku usaha yang sama. Nah, sebaiknya atau sebetulnya ketika mengajukan pengajuan pendaftaran halalnya, maka manual SJPH-nya ada 2 untuk lingkup jasa penyembelihannya terkait ayam potongnya dan juga terkait telur segarnya ketika memang telur segar ini kan ada beberapa industri yang dia akhirnya membutuhkan sertifikat halal untuk masuk ke supermarket. Tapi sebetulnya itu tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Eh, untuk telur segar itu tidak wajib sebetulnya untuk bersertifikat halal gitu ya Bapak Ibu. Tapi karena satu dan lain hal, masih ada juga pelaku usaha yang tetap mengurus atau tetap membuat telur segar ini sehingga bersertifikat halal seperti itu. Nah, ini contohnya, contoh terkait Bapak Ibu menentukan ruang lingkup usaha di pelaku usaha yang mungkin nantinya Bapak Ibu akan menjadi penyelianya. Nah, penyelia itu seperti supervisor Bapak dan Ibu ya. Nah, lanjut ini tujuannya nantinya Bapak Ibu memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Ini referensinya tadi. Nah, ini penyelia halal nantinya bertanggung jawab ya terkait ABC Kodam itu dia akan melakukan pengawasan mulai dari penyediaan bahan, kemudian bahan itu sampai atau datang di pelaku usaha, selanjutnya apakah langsung diolah
masuk ke ruang pengolahan atau disimpan terlebih dahulu. Ketika ada ruang penyimpanan, apakah ruang penyimpanannya itu sudah sesuai dengan standar? Misalnya, tidak ada serangga yang berkeliaran di dalam ruang penyimpanan itu, atau terpisah antara kategori bahan yang basah dan juga yang bahan kering, sehingga tidak mudah mengkontaminan atau merubah wujudnya, misalnya seperti itu. Atau dari kualitas bahan itu sendiri. Kalau kualitas bahan lebih ke apa namanya ya, food safety-nya atau hygiene-nya, HACCP-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan kehalalannya, misalnya dia itu tidak mudah tersentuh tanah, kemudian tidak ada serangga di dalamnya, sehingga tidak ada najis dari kotoran hewan ketika dilakukan penyimpanan, misal seperti itu. Atau ternyata dia masih sharing facility. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Aulia bahwa ketika ada sharing facility, nah terkait penyimpanan ini harus diberikan sekat. Nah, bagaimana sekatnya itu? Apakah sekatnya itu memang benar-benar menjamin bahwa tidak ada kebocoran dan atau rembesan ya dari bahan yang tidak halal ini ke bahan yang halal gitu. Kemudian misalnya peralatannya juga dipisahkan baik dengan warnanya atau dengan pengkodean bahan peralatan atau dengan cara eh, gudang atau ruang penyimpanannya itu berjarak misalnya 1 meter gitu ya, sehingga nanti personilnya pun sudah dibedakan dan bisa mengidentifikasi, mudah untuk teridentifikasi terkait eh, produk atau bahan dari bahan yang halal dan juga bahan yang tidak halal tersebut gitu. Sama halnya dengan pengemasan. Pengemasan ini bukan hanya ketika proses pengemasannya saja, tapi juga masuk ke dalam bahan kemasnya itu sendiri. Karena biasanya bahan kemas ini juga yang akan melekat atau langsung bersentuhan dengan si produk. Jangan sampai produknya ini sudah di apa ya, sudah dipersiapkan dari mulai bahan hingga dia menjadi produk, prosesnya itu sudah dijaga, tidak ada kontaminan terkait najisnya, najis sedang maupun najis beratnya. Tapi ketika dikemas, ini kemasannya belum tertelusur. Nah, misal dengan dia dikemas dengan menggunakan plastik PP yang dimana di situ mungkin ada gliserinnya yang belum tertelusur. Apakah dari gliserin dari bahan nabati ataupun dari bahan hewani hasil laut atau ternyata dari babi misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Maka sekarang kenapa sih barang gunaan alias pengemas ini, kemasan ini juga ikut tersertifikasi karena dia langsung melekat atau menempel pada produk gitu ya. Kemudian ketika sudah dikemas rapat, rapi, kemudian pada saat pendistribusian, apakah pendistribusiannya ini bercampur bersamaan dengan barang-barang atau bahan makanan yang tidak halal atau yang masih diragukan status kehalalannya. Maka ketika di jasa logistik, terutama di pengiriman atau pergudangan ya Bapak dan Ibu, itu di situ kita lebih menitik beratkan kepada SOP-nya, prosedur-prosedurnya dan juga terkait checklist kebersihan atau checklist terkait pengkodean customernya itu bahannya bahan yang halal, bahan yang masih diragukan, atau sorry, produknya yang akan dikirim dari customer itu adalah yang sudah jelas halal dengan sertifikat halal, dibuktikan dengan sertifikat halal, atau dengan bahan atau produk yang masih tidak diketahui status kehalalannya atau yang sudah jelas itu haram. Nah, biasanya kalau di logistik kami mencoba untuk mengarahkan bahwa prosedurnya ada pemisahan antara ketiga produk ini atau mengidentifikasi terkait bahan atau produk dari tiga ini gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada di penjualan dan penjualan serta penyajian di mana ketika misalnya Bapak Ibu membuka outlet atau kedai. Nah, apakah ruangan yang untuk customer itu makan di situ sudah disosialisasikan terkait, oh kalau kita sudah berkomitmen menjaga kehalalan terhadap usaha kita di kedai kita atau di restoran kita, berarti harus ada terkait
sosialisasi kepada pelanggan. Misalnya pelanggan tidak membawa makanan minuman dari luar, bukan karena oh pelit nih biar beli semuanya dari kita makanan sama minumannya, bukan. Tapi lebih ke diberitahu customernya bahwa itu makanan dan minuman dari luar itu kita tidak tahu status kehalalannya, apakah eh, dan kalaupun sudah ada status kehalalannya, apakah masih diakui atau tidak gitu ya, sehingga supaya tidak menjadi kontroversi, maka sebaiknya makanan dan minuman itu tidak dibawa ke area resto atau kedai bapak dan ibu, misalnya seperti itu, yang sudah menjaga atau memiliki sertifikasi halal. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian terkait etalasenya pada saat misalnya ada penjualan di kedai itu menggunakan etalase, nah apakah etalasenya itu sudah sesuai dengan standar? Kemudian penyajian pun sama ya. Penyajian ini biasanya yang kritis itu ketika ada penjualan bahan yang mengandung najis sedang dan juga najis berat. Nah, itu bersamaan dengan bahan-bahan atau produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Misalnya ada di hotel seperti itu ya Bapak Ibu, di mana biasanya hotel itu menyajikan atau ada fasilitas barnya. Nah, barnya ini dia bisa saja menyediakan atau banyak yang menyediakan terkait minuman yang mengandung khamr. Memang dari industri khamr, kemudian dijual dan disajikan di bar tersebut. Nah, tapi ada juga bagian apa bar itu yang memproduksi minuman yang tidak mengandung khamr. Nah, sebaiknya ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal di resto ataupun di hotel dengan produk yang seperti itu dipisahkan antara bar yang mengandung minuman khamr itu dan yang tidak. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, dan restonya pun terpisah. Supaya apa? Supaya mudah untuk memisahkan dan menelusur dan menjamin ketelusuran terkait kehalalan peralatan yang digunakan maupun personil yang melakukan kegiatan PPH tersebut. Nah, kalau penyembelihan ini biasanya apakah bersebelahan atau berapa jarak dia dari misalnya ada peternakan hewan non halal, berapa jarak dia dari peternakan tersebut ke peternakan atau tempat penyembelihan hewan hewan yang misalnya seperti unggas ataupun sapi dan kambing tersebut yang mau disertifikasi halal. Kemudian, apakah personilnya ini sudah ada misalnya seperti Juleha yang sudah di training, sudah mengerti persyaratan terkait penyembelihan hewan yang mati karena sembelih sesuai dengan syariah Islamnya atau dia belum mengetahui terkait hal itu. Nah, di penyembelihan biasanya penyelia halal terkait itu. Kemudian terkait misalnya penggunaan proses stunning, bagaimana standarnya. Kemudian juga misalnya hewan itu mati karena di stunning ataupun karena penyembelihannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ini tadi ya terkait tugas dan tugas penyelia halal dari ABC Kodam itu. Nah, kita lanjut ke ini Bapak Ibu, ke unit kompetensi dan juga elemen kompetensinya. Nah, di mana di dalam ruang lingkup ini, ruang lingkup dan proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang saling terkait dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang mencakup berbagai aktivitas seperti aktivitas produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Nah, dari sini nanti Bapak Ibu, misal terkait sumber daya manusianya ini, Bapak Ibu bisa melihat terkait struktur organisasinya, siapa pimpinannya, kemudian siapa yang ditunjuk menjadi penyelianya, kemudian juga bagian-bagian terkait yang masuk ke dalam PPH, kemudian siapa saja yang akan ditunjuk menjadi penanggung jawab di setiap bagian PPH tersebut. Nah, itu kenapa sumber daya manusia ini wajib juga untuk diperhatikan. Selain itu, di dalam SJPH sendiri juga sudah diketahui ya Bapak Ibu bahwa
SDM ini harus dibina. Nah, pembinaannya bagaimana? Pembinaannya itu dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal yang bisa dilakukan misalnya setiap 1 tahun sekali atau ketika ada karyawan baru, maka dia dilakukan training terkait kebijakan halal yang telah berlaku di perusahaan Bapak dan Ibu dan juga mungkin dengan kebijakan mutu dan standar lain seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada terkait ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha ini adalah jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Misal yang terkait dengan PPH, meliputi dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian, termasuk outlet, maklon, dan juga gudang sewa. Nah, untuk ruang lingkup usaha ini, Bapak Ibu, tidak tidak serta-merta atau tidak selalu di dalam satu pelaku dan juga di pelaku usaha yang lain ini ruang lingkupnya sama gitu ya Bapak Ibu. Ada yang ruang lingkupnya misalnya hanya satu saja, misalnya di jasa pendistribusian karena dia tidak ada pengolahan, tidak ada penyediaan bahan, tapi dia hanya ambil dari customer yang satu, kemudian dikirim karena dia yang punya hmm, apa namanya ya? Punya kargonya atau dia yang punya bisnya atau mobilnya gitu ya untuk transportasi, maka dia misalnya hanya di bagian pendistribusiannya saja, tidak ada pengemasannya, tidak ada penyimpanannya, tapi ada juga misalnya ada jasa distribusi yang dia selain mengirim, tapi juga menyewakan tempatnya untuk penyimpanan produk customernya. Nah, itu menjadi dua ruang lingkupnya, yaitu penyimpanan dan pendistribusian. Kalau misalnya industri makanan dan minuman, kemudian industri farmasi dan kosmetik, nah itu mungkin bisa masih sama tuh ya Bapak Ibu ruang lingkupnya, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian. Berarti ada 5 kurang lebihnya gitu ya. Nah, kalau misalkan terkait ternyata dia itu restoran. Nah, kalau restoran berarti masuk sampai dengan ke penjualan dan penyajian karena ada eh, apa namanya proses dine in atau makan di tempat itu ya sehingga kan disajikan langsung di situ ada proses penjualannya di situ gitu ya Bapak Ibu sampai sini bisa diterima Bapak Ibu penjelasannya bisa Izin diterima. izin bertanya, Boleh ya Bu. satu aja Pak. Ini terkait dengan proses bisnis menyusun dokumen SJPH dan kelengkapannya ini, berarti untuk yang bidang usahanya restoran itu melingkupi dari awal penyediaan sampai penyajian ya, atau penjualan Betul ya, iya iya lengkap, Pak. lengkap semua ya. Mm-mm. Itu penyimpanan itu apa ya? Tapi Ini misal mm-mm. ini terkait dengan SOP yang tertera di layar ini, apakah memang harus ada divisualkan, digambarkan, atau didokumentasikan seperti ini atau bagaimana, Bu? Iya nanti terkait SOP-nya harus terlampir Pak Mulyana Ahmad gitu. Mulai dari dia perencanaan bahan, kemudian bahan itu diterima itu seperti apa, apakah ada seleksi bahan, ada sortir bahan, misalnya seperti itu di ruang pelaku usahanya. Kemudian setelah ada terkait seleksi bahan atau ada penerimaan bahan dan juga seleksi bahan tersebut, kemudian apakah langsung masuk ke dalam dapur, kitchen untuk diolah atau ada ruang penyimpanannya. Misalnya contohnya Bapak Ibu ada di SPPG nih yang lagi banyak nih juga ya terkait SPPG misalnya. Nah, SPPG itu berarti dia ada terkait penyediaan bahan karena ada belanja bahan ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga setelah itu setelah disediakan bahannya, bahannya diterima. Nah, diterima masuk nih ke dalam penyimpanan. Kemudian besok paginya atau dini harinya diambil untuk diolah. Ketika setelah diolah, kemudian diporsikan. Nah, setelah diporsi itu berarti masuknya ke dalam pengemasan. Kemudian setelah itu didistribusikan. Seperti itu, Pak Ahmad. Tapi kalau Bapak misalnya di outlet, misalnya ada dapur utama, kemudian ada beberapa outlet. Nah, berarti kan dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan. Nah, pendistribusiannya ini pendistribusian dari dapur utama, misalnya produk setengah jadi gitu ya. Kemudian dikirim ke outletnya. Nah, di outlet nanti
ada masuk terkait penyajiannya gitu dan juga penjualan. Begitu Pak Mulyana. Baik Bu, terima kasih. Berarti sarannya Bu nanti ke depannya kalau kita ingin melakukan sertifikasi itu kita lebih baik membuat semacam diagram atau SOP seperti ini Bu ya supaya memang ada apa prosedur yang baku Bu ya. Betul, nanti dibuat dulu nih kayak alur produksinya. Nah, setelah dari alur produksi itu baru kita lihat, oh ternyata kita itu kepentingannya untuk bikin SOP ini. Nah, nanti di dalam contoh manual SJPH ada tuh Pak, SOP apa saja sih yang dibutuhkan. Nanti Bapak Ibu juga dimohon untuk bisa tuh menuliskan atau mengisikan contoh judul SOP yang Bapak Ibu kira-kira bisa buat gitu Ya, baik Bu. untuk diimplementasikan itu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama selanjutnya ya. Nah, ini adalah dokumen pelaku usaha. Salah satu bentuk dokumen legal dari pelaku usaha itu yang wajib ada ketika Bapak Ibu mau melakukan pendaftaran sertifikasi halal adalah NIB. Nah, di mana NIB ini nanti tertera nama pelaku usahanya, alamat kantornya, nomor telepon, kemudian ada KBLI-nya. Yang penting itu nama pelaku usaha, alamat kantor, kode KBLI, dan juga skala usahanya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika ada KBLI, pelaku usaha ini KBLI-nya lebih dari satu, maka wajib dilampirkan Bapak dan Ibu. Wajib dilampirkan nomor KBLI yang mau diregistrasi untuk sertifikasi halalnya. Jangan sampai nih, misalnya Bapak Ibu selama ini memproduksinya sarden. Berarti kan sarden itu industri ikan kemasan atau ikan kaleng gitu ya di KMA-nya. Kemudian Bapak Ibu ada produk keduanya terkait apa namanya itu pemotongan daging atau parting daging itu loh yang di slice. Nah, itu kan berarti industri eh, pengolahan daging. Nah, yang industri pengolahan daging inilah yang Bapak Ibu mau sertifikasi karena si sarden udah dapat sertifikat halal. Tapi Bapak Ibu mengajukan NIB-nya ini KBLI untuk industri pengolahan dagingnya ini belum ada atau belum terregistrasi di OSS-nya. Maka nantinya hal tersebut akan mempengaruhi lamanya atau jangka pada saat Bapak Ibu melakukan proses sertifikasi halal. Kenapa? Karena sekarang itu sistem di si halal dan juga di OSS di punyanya ini punyanya apa namanya? Punyanya Kementerian Koordinasi Penanaman Modal ini. Nah, dia itu sudah terintegrasi Bapak dan Ibu. Kalau KBLI-nya belum kebaca, itu nanti untuk proses di belakangnya itu sulit untuk SH-nya keluar. Maka sebaiknya OSS-nya diperbaharui dulu, dimasukkan dulu untuk KBLI terkait industri pemotongan atau slicing dagingnya itu gitu ya. Baru nanti Bapak Ibu melengkapi terkait dokumen pelaku usaha lain misalnya seperti struktur organisasi dan juga legalitas usaha lainnya dan juga bukti-bukti terkait pembinaan sumber daya manusianya, misalnya seperti itu SOP-nya, manual SJPH-nya, daftar bahan, dan selainnya. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu siapkan, baru Bapak Ibu inputkan di si halal. Itu jauh lebih memudahkan karena untuk saat ini nih Bapak Ibu si halal itu memiliki kebijakan. Ketika ada temuan atau misalnya dari BPJPH dianggapnya dokumen Bapak Ibu ini belum lengkap, maka Bapak Ibu diperbolehkan melengkapi dokumen Bapak Ibu ini, tapi hanya diberi waktu 2 hari. Ketika 2 hari tidak terrealisasi untuk revisinya, maka akun Bapak Ibu bisa terdelete otomatis sehingga Bapak Ibu harus mengajukan ulang terkait pendaftaran di si halalnya. Nah, daripada nanti bolak-balik seperti itu, lebih baik siapkan dulu nih. Selesai pelatihan ini, Bapak Ibu siapkan dulu dokumen-dokumennya, baru melakukan pendaftaran di si halal gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya terkait penentuan analisis resiko titik kritis kehalalan. Nah, di mana ketika Bapak Ibu menyusun dokumen SJPH ini, Bapak Ibu tadi sudah tergambar nih alur proses produksi di perusahaan Bapak dan Ibu seperti Pak Mulyana tadi atau Ibu Kristiana. Nah, itu.
Oh, saya ada di misalnya di bidang boga. Oh, saya ada di bidang kosmetik. Kemudian titik kritisnya itu misalnya adalah ketidakhalalannya sesuai dengan ruang lingkupnya. Kalau di kosmetik misalnya adanya penggunaan apa namanya bahan penolong ya atau bahan katalis atau apa nih ada campuran gliserin misalnya ya. Gliserin yang digunakan untuk pembuatan kosmetiknya atau alkohol untuk parfum yang digunakannya itu belum jelas nih status kehalalannya apakah dari industri hammer atau non hammer gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu pastikan dulu bahwa si eh, alkoholnya ini sudah mampu tertelusur, sudah memiliki dokumen pendukungnya, karena di titik kritis ini setelah bahan nanti akan ada titik kritis di PPH-nya. Ketika bahannya sudah tertelusur, oh alkoholnya ternyata dari Hammer, berarti PPH-nya nanti harus disucikan dulu dengan sesuai dengan syariah seperti yang kemarin Pak Kiai Arwani sampaikan Bapak Ibu bahwa harus dicuci sampai dengan najisnya itu hilang gitu ya. Kalau alkohol berarti dengan najis sedang dengan pengucuran air sebanyak 2 kula atau ternyata Bapak Ibu jasa boga tapi setelah Bapak Ibu mau mendaftar sertifikat halal ini Bapak Ibu list nih bahan-bahan yang ada di dapur. Oh ternyata ada 3 atau 2 seasoning yang mengandung alkohol. Misalnya juga masih menggunakan vinegar. Ternyata vinegarnya pas dilihat masih 12% dan dia dari Singapura belum bersertifikat halal atau belum ada dokumen pendukung terkait kehalalan dari LHLN di Singapura yang diakui oleh BPJPH. Maka bahan si vinegar ini menjadi temuan dan menjadi resiko ketidakhalalan di perusahaan Bapak Ibu atau di dapur Bapak dan Ibu. Maka vinegar ini harus dihilangkan dari dari dapur Bapak Ibu, kemudian diganti bahan seasoning lain yang kira-kira apa namanya ya, secara kualitas rasa itu seperti vinegar tapi tidak mengandung alkohol itu apa? Misalnya dengan sari lemon, misalnya seperti itu ya. Misalnya kayak gitu Bapak Ibu untuk menentukan identifikasi titik kritis misalnya di terhadap bahan. Kemudian setelah bahan Bapak Ibu cek di PPH-nya. Oh PPH-nya ini dulu pernah kena nih wajannya, sutilnya pernah kepake, maka harus dicuci itu dengan sabun pencuci piring sampai baunya hilang. Kemudian tidak ada warna yang melekat dari hasil proses produksi yang menggunakan vinegar itu, misalnya gitu ya. Kemudian misalnya ternyata juga pernah menggunakan daging tidak halal seperti B2. Nah, maka ini harus di cleaning dulu sesuai dengan najis besar. Najis berat, mohon maaf, najis berat ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ya selain itu Bapak dan Ibu selain dari bahan dan juga fasilitas produksinya kemungkinan saja dari personilnya. Apakah personilnya ini sudah mengetahui tentang kebijakan halal ini? Oh, ternyata personilnya ini sudah di training, tapi ketika training dia tidak hadir atau belum terlalu jelas trainingnya menyampaikannya bahwa ternyata personilnya itu misalnya food handlernya itu atau penjamahnya itu boleh non-Muslim. Tapi dengan catatan ketika dia membawa makanan dan minuman dari luar, baik muslim ataupun non-muslim, itu tidak boleh disimpan di ruang produksi. Kemudian ketika apa namanya? Pada saat istirahat, mereka mengkonsumsi bekalnya atau mereka mau mengkonsumsi makanan minuman yang sudah disediakan oleh perusahaan, sebaiknya menggunakan peralatan yang memang khusus untuk karyawan, tidak lagi dicampur dengan peralatan yang digunakan untuk produksi. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk identifikasi titik kritis kehalalan, baik itu bahannya, fasilitas produksinya, dan juga personilnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait titik kritis pada bahan Bapak dan Ibu. Mungkin ini sudah disampaikan kemarin ya oleh Bu Aulia terkait bahan nabati. Ketika dia ada pengolahan atau perubahan bentuk secara fisik, maka dia menjadi kritis. Kalau tidak, maka dia tidak kritis. Ketika dia ada kultifikasi mikroba, maka dia pun menjadi kritis gitu ya. Nah, ketika ada bahan mikrobialnya, kultifikasinya, kemudian ada bahan, tetapi juga ditambahkan bahan tambahan lain atau bahan penolong, maka dia menjadi titik kritis juga. Bentuk hewani,
Kalau bentuknya adalah ikan segar, telur dan juga susu. Nah, ini menjadi titik tidak kritis Bapak Ibu. Tapi kalau susunya sudah diubah bentuknya, dipisahkan antara kuningnya dan juga putihnya, kemudian diambil albuminnya saja atau diekstrak lagi sehingga menjadi mm, bubuk telur. Nah, itu sudah menjadi titik kritis seperti itu ya. Karena sekarang dengan perkembangan teknologi maka banyak yang samar dan juga banyak yang tadinya dia bahan alami tidak kritis menjadi bahan yang kritis. Kemudian daging dan hasil samping seperti penggunaan lemak, tulang, dan kulit apakah berasal dari hewan halal atau tidak? Kalau tidak dari hewan halal berarti sudah jelas bahwa itu haram atau tidak dapat digunakan untuk produksi di PPH. Kemudian kalau misalkan sudah terkena di PPH-nya, produknya tidak boleh apa namanya? Tidak boleh diperjualbelikan, masuk ke dalam rantai pasok PPH. Kemudian kalau misalkan ternyata si hewannya ini halal, nah bagaimana proses penyembelihannya? Apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak? Kemudian juga apakah ada pengolahan lebih lanjut dengan bahan-bahan tambahan lain atau tidak? Nah, itu menjadi salah satu yang di apa Bapak Ibu ditelusur terkait titik kritis kehalalan tersebut. Nah, produk-produk mikrobial adalah jelas menjadi titik kritis. Kemudian bahan-bahan lain ada bahan tambang. Ini bahan tambang sebetulnya ada listnya Bapak dan Ibu. Dia masuk ke lebih banyak masuk di KMA 1360. Kemudian untuk bahan-bahan yang sintetik ada yang organik dan juga non-organik. Nah, kalau yang organik itu jelas menjadi titik kritis. Kalau yang non-organik tapi dia mengandung bahan penolong lain menjadi titik kritis, tapi kalau dia tidak mengandung bahan penolong lain atau tidak ditambahkan bahan campuran lain maka dia tidak kritis. Kalau bahan campuran atau kompleks ini sudah jelas dia kritis ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk analisis resiko kemungkinan terjadinya atau tingkat keparahan dari titik kritis itu. Misalnya Bapak Ibu dalam 1 minggu itu sering apa ya namanya? Mendapati bahan daging sapi atau eh, dapat kiriman karena pesanan dari pihak kitchen gitu ya. Nah, supplier ini mengirim daging sapi. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia halal pada saat itu sedang tidak mengawasi untuk outlet itu, tapi lagi di outlet lain. Nah, dalam seminggu itu udah 2 kali dia pengiriman. Kemudian berarti kan itu tingkat terjadinya itu sering ya Bapak dan Ibu karena seminggu itu misalnya intensitasnya 2 kali. Kemudian keparahan itu adalah bahan ini bahan haram atau tidak haram. Kemudian bahan yang najis atau tidak, nah, misalnya mengandung hammer atau tidak mengandung hammer gitu ya. Nah, karena dia itu bahan haram, daging, maka dia tingkat keparahannya eh, serius gitu Bapak Ibu. Jadi dia tinggi, sering terjadi, jadinya eh, tingkat terjadinya itu adalah tinggi Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau misalnya masuk tikus ke dapur Bapak dan Ibu atau ke ruang produksi, tapi itu jarang banget terjadi. Baru setahun itu baru 1 kali itu terjadi. Nah, si kotoran hewan ini pun bisa dibersihkan dengan mudah gitu ya. Dia belum sampai memiliki sarang atau rumah di dalam area produksi Bapak Ibu. Semoga enggak ya. Nah, itu bisa menjadi karena dia jarang terjadi dan sebetulnya Bapak Ibu sudah menggunakan pest control, maka sebetulnya itu sulit terjadi, maka dia menjadi rendah gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kemungkinan sering terjadi, sulit terjadi, atau jarang terjadi, ini Bapak Ibu bisa tentukan indikatornya sendiri untuk hal tersebut atau temuan tersebut kira-kira sudah berapa kali dan selama 1 tahun ini sudah berapa kali dan berapa lama itu terjadi. Kejadian itu atau temuan tersebut terjadi di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian diberikan rekomendasinya. Misalnya ternyata tadi terkait si tikus. Rekomendasinya mungkin dengan apa ya? Jadwal pembersihan, pemanggilan pest control
tadinya misalnya sebulan sekali menjadi 2 minggu sekali, misalnya seperti itu, atau dibuatkan atau dicari jalur tikus itu masuk dari mana. Bisa jadi karena misalnya ada lubang baru atau apa namanya, ya ada rongga lubang baru lorong dari tikus itu sehingga lorongnya ditutup saja sudah cukup. Kemudian untuk jadwal batch controlnya tetap 1 bulan sekali, misalnya contohnya begitu Bapak Ibu. Kemudian ketika ternyata tadi kelalaiannya adalah pengawasan terhadap pengadaan bahan, maka bagaimana caranya mencegah bahwa ketika ada pengadaan bahan, penyelia halal harus mengetahui seperti itu. Dan penyelia halal mampu untuk mengecek terkait ketelusuran pengadaan bahan tersebut. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengetahui dan juga mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal tadi terkait ruang lingkup dan juga titik kritis kehalalan, maka saat ini Bapak Ibu, oh ya, satu lagi dokumen pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu sudah menyiapkan hal tersebut, maka Bapak Ibu susun hal-hal yang sudah Bapak Ibu rekam tersebut menjadi satu kesatuan namanya manual SCPH. Nah, di dalam manual SJPH ini adalah dokumen-dokumen yang menggambarkan cara pelaku usaha memenuhi kriteria SJPH. Ada 5 ya, Bapak Ibu, kriteria SJPH itu yang bagian komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi. Kemudian, sebagaimana fungsinya juga bahwa manual SJPH ini adalah panduan bagi pelaku usaha dalam penerapan SJPH. Nah, terkait hal tersebut di dalam manual SJPH itu juga ada prosedur dan juga instruksi kerja dari tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan aktivitas dalam penerapan SJPH sesuai dengan syarat standar. Nah, kalau Bapak Ibu buka-buka website bpjph.halal.go.id, nanti di situ ada link terkait dokumen atau lainnya. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengecek bahwa ada nih Bapak Ibu ada terkait formulir-formulir yang dibutuhkan. Waktu itu si halal belum yang seperti sekarang Bapak Ibu. Jadi dia masih membutuhkan formulir pendaftaran. Kalau untuk sekarang formulir pendaftarannya langsung diisi di menu si halalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melihat bedanya antara manual SJPH yang umum dan juga manual SJPH yang khusus untuk pelaku usaha dan juga jasa penyembelihan, di situ sudah ada draftnya. Bapak Ibu nanti bisa misalnya mau mempelajari atau membaca-baca silahkan. Kalau kami di pelatihan ini kami menggunakan SJPH umum ini yang ditambah dengan beberapa unit kompetensi yang Bapak Ibu butuhkan sebagai bukti implementasi di pelatihan ini. Nah, ini adalah tahap penyusunan manual SCPH atau manual halal untuk perusahaan, di mana Bapak Ibu tadi pertama menentukan ruang lingkup dokumennya, baik itu identitas produk, fasilitas, pabrik, dan juga lokasi produk, SDM, dan dokumen pendukung. Bapak Ibu juga menganalisis kesenjangannya, temuan kesesuaian dan ketidaksesuaiannya, kemudian merekomendasikan perbaikannya, kemudian Bapak Ibu nanti apa namanya setelah dicek apakah dari rekomendasi tersebut sudah bisa memperbaiki apa yang menjadi hasil temuan tersebut sehingga menjadi sesuai atau belum. Atau tadi yang disampaikan Pak Osep adalah PDCA. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menentukan format manual SJPH. Format manual SJPH ini ada dua, ada yang template dan juga ada yang bebas. Nah, kemudian pembuatan manual dan lampirannya. Ada beberapa lampiran-lampiran yang nantinya perlu Bapak Ibu sampaikan atau isikan di dalam si halal maupun pada saat penyusunan manual SJPH untuk perusahaan Bapak Ibu. Lalu implementasikan manual SJPH yang sudah dibuat ini sebagai panduan baik dari pemeriksaan performa dari setiap kebijakan ataupun prosedur-prosedurnya apakah sudah efektif atau belum, kemudian perekaman aktivitas dan terkait kegiatan audit internal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mencoba diverifikasi kembali terkait dokumen manual halal ini beserta lampirannya yang telah dibuat. Kalau sudah sesuai, maka disosialisasikan kepada personil yang terlibat dalam PPH tersebut. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau ada personil tenaga IT yang dia tuh teknisi teknisi komputernya, kira-kira perlu nggak untuk disosialisasikan terkait prosedur SJPH atau manualnya ini?
Bu Kristiana. Nggak perlu, iya. Iya, kalau misalkan dia IT-nya hanya untuk misalnya trouble di perangkat, tidak perlu. Tapi kalau ternyata IT-nya itu bagian programmernya atau softwarenya, mungkin Bapak Ibu mensosialisasikannya terkait sistem yang akan Bapak Ibu misalkan gunakan secara otomatis ya untuk perusahaan Bapak dan Ibu terkait misalnya pemenuhan atau pemesanan bahan mau menggunakan sistem atau perekamannya itu disampaikan bagaimana sistemnya yang akan digunakan gitu saja Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia itu bartendernya, kira-kira perlu nggak untuk disosialisasikan? Perlu. Ya, perlu ya Bapak dan Ibu. Justru itu yang menjadi wajib karena mereka yang uh, nantinya akan memesan dan juga menggunakan bahan yang Bapak Ibu eh, siapkan gitu ya di dalam daftar bahan halalnya perusahaan. Nah, selanjutnya ini penentuan ruang lingkup. Sebetulnya ini sudah sama saja Bapak Ibu untuk penjelasannya. Pahami dulu proses bisnisnya, identifikasi menggunakan KMA 74, mengidentifikasi dengan alur alur prosesnya. Bapak Ibu buatkan gambarannya singkat saja, kemudian pastikan memang si produknya ini bisa disertifikasi, cek di KMA 748 atau 944 tadi, pastikan bahwa perusahaan ini memang mau dan bisa sesudah mau bisa untuk mengajukan sertifikasi halal. Kemudian identifikasi terkait produknya, kemudian sarana prasarana fasilitas produksinya, baik itu pabriknya, lokasi produksinya, kalau ada maklon maka maklonnya juga didaftarkan. Kemudian ada SDM-nya dan juga dokumen pendukung lain yang berkaca pada kriteria SJPH. Misalnya Bapak Ibu punya satu kitchen, kemudian ada 8 outlet. Kira-kira kitchennya doang atau outletnya doang yang disertifikasi? Dan outletnya. Kitchen dan Ini outletnya. Ya, iya Bu Fitri. dua-duanya. Dua-duanya. Kedua-duanya ya Bu Dwi. Oke. Bu Kristiana, ya. Jadi kedua-duanya ya Bapak Ibu outletnya iya, 8 outletnya itu iya, kitchennya juga iya. Kemudian juga buatkan daftar bahannya. Ini dokumen pendukung lainnya, daftar produk dulu. Bapak Ibu list dulu nih produk yang dihasilkan apa saja. Kemudian dari produk Bapak Ibu tuliskan bahan-bahan yang digunakan. Oh, saya mau bikin telur ceplok, berarti bahannya itu ada telur ayam, kemudian ada daun bawang misalnya, kemudian ada garam, penyedap rasa, minyak goreng misalnya gitu ya. Kemudian mereknya dari bahan-bahan itu. Nah, ternyata Bapak Ibu garamnya, penyedap rasanya sama minyaknya ini em, ada beberapa merek yang digunakan, maka beberapa merek itu juga dimasukkan ke dalam daftar bahan halal, gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu memiliki beberapa pilihan terkait bahan yang digunakan. Misalnya pada pembuatan apa ya Bapak Ibu? Pada pembuatan parfum. Nah, parfum ini ternyata ada yang bau lili, ada yang bau cinnamon gitu ya. Nah, berarti varian-variannya itu cinnamonnya ternyata dia eh, ngambil dari beberapa perusahaan flavor fragrance, maka beberapa perusahaan itu dimasukkan semua daftar bahannya gitu ya. Selanjutnya juga terkait semua bahan dan juga fasilitas produksinya SDM-nya yang terlibat. SDM yang terlibat ini nanti bisa di-list di tim manajemen halal. Kemudian ada formulir-formulir yang digunakan. Nah, misalnya Bapak Ibu ternyata punya bahan yang terhadap di dalam formulanya itu bahannya itu rahasia, tidak boleh tidak menjadi rahasia umum gitu. Yang tahu hanya bagian R&D misalnya begitu ya. Nah, itu nanti ketika diaudit, Bapak Ibu wajib untuk memberitahu hal tersebut. Harus terbuka Bapak Ibu. Insya Allah auditor halal ini memiliki kode etik di mana ketika dia membocorkan atau memberitahu terkait formulasi
suatu perusahaan sebetulnya sudah ada kode etik yang mengatur dan itu nanti akan ada sanksinya tersendiri untuk auditor tersebut. Jadi Bapak Ibu punya jaminan untuk membuka terkait bahan yang digunakan itu. Tapi bukan berarti formulasi itu sampai gramasi tidak Bapak Ibu. Tapi hanya bahan-bahan yang digunakan saja, itu apa saja gitu ya. Dan juga dokumen-dokumen terkait status kehalalannya. Kemudian ini adalah terkait analisis kesenjangan yang dilakukan. Hal ini dilaksanakan untuk mendeteksi adanya kesenjangan sistem yang telah diimplementasikan oleh pelaku usaha dengan persyaratan sertifikat halal. Jadi Bapak Ibu nanti dicek nih kondisi saat ini seperti apa. Nanti Bapak Ibu misalkan pakai checklist. Kita sudah punya poin-poin terkait checklist audit internal, itu Bapak Ibu bisa pakai dulu. Nah, sekarang keadaannya seperti apa? Bapak Ibu tuliskan di kolom catatannya, kemudian di checklist ya tidaknya. Kemudian nanti dari situ Bapak Ibu lihat, oh ternyata kriteria STPH yang sudah sesuai sama yang belum sesuai itu ini. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa lihat kesenjangannya. Nah, dari kesenjangan itu Bapak Ibu bisa mengembangkan sistem agar si hal-hal yang tidak sesuai ini nantinya bisa menjadi sesuai Bapak dan Ibu ya. Di dalam kriteria prosedurnya Bapak Ibu nanti bisa tergambarkan mana yang harus dievaluasi secara mendetail dan ulang dan mana yang sudah bagus, sudah patut dan dapat dipertahankan. Nah, ini adalah contoh table gap analisisnya. Misalnya di bagian komitmen dan tanggung jawab. Ternyata dari checklist audit internalnya itu baru kelihatan ada gapnya. Di catatannya dia belum ada kebijakan halal dan juga tim manajemen halalnya juga belum ditunjuk. Maka tindak lanjutnya Bapak Ibu rekomendasinya membuat kebijakan halal dan mensosialisasikannya, kemudian membuat penunjukan tim manajemen halal yang tadi. Jadi struktur organisasi yang sudah terlampir itu ketahuan bagian-bagian mana, PIC-nya siapa, nah itu yang dimasukkan ke tim manajemen halal, misalnya begitu. Kemudian di bagian bahan, oh ternyata belum dilengkapi dokumen pendukung yang valid, berarti harus menelusur terkait dokumen pendukungnya itu, baik misalnya terhadap suppliernya ataupun produsennya, tergantung siapa yang menjadi pengirim atau pengadaan bahan itu, apakah beli sendiri langsung atau dengan supplier atau pihak ketiga gitu ya. Kemudian di bagian PPH. Nah, sebenarnya selama ini sudah running nih proses produksinya. Tapi Bapak Ibu belum pakai SOP, belum ada prosedurnya, atau belum ada instruksi kerja yang terstruktur dan tertulis. Maka setelah selesai training ini, Bapak Ibu coba lengkapi terkait prosedur yang tertulis tersebut. Jadi prosedurnya kalau Bapak Ibu mau disertifikasi halal, bukan lagi hanya lisan, tapi memang itu tertulis gitu. Kemudian juga produk. Nah, di dalam produk ini Bapak Ibu ternyata masih menggunakan misalnya produk yang nama-namanya tidak diperbolehkan, maka harus diubah nama produknya. Padahal bahannya itu sudah sesuai, sudah memiliki sertifikasi halal, tapi hanya penamaannya saja yang belum sesuai. Maka sesuaikan dulu namanya sampai dengan mendapatkan nama yang misalnya itu akan menjadi viral atau menjadi nama dagang, kemudian disetujui oleh persyaratan dari sertifikasi halal itu. Oh, ternyata namanya udah sesuai, tapi kemasannya ada logo yang menggambarkan, kok ini terlalu vulgar gitu ya. Nah, maka kemasannya harus diganti gambarnya gitu. Kemudian di bagian pemantauan dan evaluasi. Nah, ini kebanyakan pelaku usaha ketika dia melakukan pengajuan sertifikasi halal baru, belum melakukan audit internal. Dan ini menjadi temuan adanya kesenjangan terkait poin kriteria SJPH yang harusnya sudah dilakukan menjadi belum dilakukan oleh pelaku usaha. Dia tidak menerapkan gap ini ketika melakukan pendaftaran untuk si halal, maka ini nantinya akan menjadi PR dulu nih oleh pelaku usaha. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, maka ini perlu dilakukan di awal Bapak Ibu ya dalam menentukan ini. Nah, rekaman Bapak Ibu mendapat apa namanya melakukan gap analysis ini dan juga checklist audit itu sudah bisa menjadi bukti terkait audit internal yang masuk ke dalam bagian kriteria SJPH, pemantauan dan evaluasi. Dan hal tersebut diintegrasikan dengan kriteria halal yang ada di dalam prosedur Bapak dan Ibu terkait evaluasi dan pemantauan. Gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini adalah
format manual SJPH, template-nya ada yang bebas dan juga format template. Nah, perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal harus membuat dulu nih SJPH-nya secara terpisah dari sistem manajemen yang lainnya. Kemudian, dokumen perencanaan yang menggambarkan cara perusahaan untuk memenuhi kriteria SJPH pun sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Jangan sampai Bapak Ibu ternyata industri kosmetik, tapi bikinnya pakai industri jasa boga. Isinya jasa boga, kan nanti bahan-bahannya dan produknya tidak sesuai gitu ya. Jadi pastikan dulu nih ruang lingkup yang akan disertifikasinya. Kemudian dapat dibuat berdasarkan hasil gap analisis SJPH dan rencana penerapan SJPH. Kemudian manual SJPH-nya selanjutnya dijadikan panduan atau acuan dalam penyusunan dokumen SJPH dan penerapannya. Oh ya, misalnya kemarin itu ada, kalau nggak salah di kelas ini ya, jadi mau satu penyelia halal, tapi dia itu akan menjadi penyelia halal untuk di pabriknya dan juga di seperti display outletnya gitu ya untuk produk kosmetik itu boleh saja, tapi terkait manual SJPH-nya maka itu harus menggambarkan terkait manual SJPH untuk outlet dan juga untuk si pabriknya pasti akan berbeda tuh, sedikit berbeda bentuknya. Karena kalau yang di outlet berarti kan hanya penjualannya, tapi kalau di pabriknya berarti dari penyediaan bahan, pengolahan sampai dengan pendistribusiannya, pengemasannya gitu. Nah, ini untuk manual SJPH format bebas diperuntukkan bagi perusahaan yang telah menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan serta sistem lain. Manual SJPH-nya bisa dibuat secara bebas yang menuliskan cara perusahaan dalam memenuhi 5 kriteria SJPH dan disusun berdasarkan rencana penerapannya. Kemudian penerapannya penerapan apa? Penerapan kriteria SJPH yang 5 kriteria itu. Kemudian perusahaan menuliskan deskripsinya dengan singkat mengenai cara pemenuhan kriterianya dan dapat menuliskan nomor-nomor prosedur yang diacu. Nah, kalau untuk format template ini yang sudah disiapkan oleh BPJPH yang Bapak Ibu bisa download tadi di website BPJPH atau yang dari kami. Kemudian untuk perusahaan kecil yang tidak ini biasanya digunakan untuk perusahaan kecil yang belum memiliki pengalaman terkait penerapan sistem gitu atau keterbatasan sumber daya. Nah, ini isi dari manual SJPH itu minimal dia ada cover, ada daftar isi, kemudian ada identitas perusahaan, kebijakan dan prosedur-prosedur perusahaan terkait kriteria SJPH-nya, dan juga ada lampiran-lampiran terkait dokumen proses, sosialisasi kebijakan halal, surat penetapan. Ini kalau lampiran ini lebih kepada bukti penerapan si kriteria SJPH itu sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, kebanyakan perusahaan itu sudah memiliki prosedur internalnya, tapi belum disesuaikan dengan kriteria SJPH. Maka sebaiknya ditambahkan terkait kriteria halalnya. Misal pada saat pembelian bahan, sudah dituliskan tuh kalau pembelian bahan itu dilakukan melalui pihak ketiga dengan seleksi bahan. Seleksi bahannya misalnya bahannya itu harus segar, kemudian mereknya ini, tapi tidak ada tuh misalnya terkait pemeriksaan ID halalnya. Nah, mulai saat ini berarti poin terkait pemeriksaan ID halal ditambahkan. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah covernya dari SJPH itu. Boleh bebas bentuk covernya, tetapi jelas informasinya menggambarkan bahwa dokumen ini itu adalah dokumen manual SJPH yang akan menjadi panduan untuk suatu perusahaan. Gitu. Kemudian ini adalah daftar isinya. Ini untuk daftar isi tidak ada format khusus, tetapi setidaknya dia memuat apa yang ada di dalam manual SJPH itu. Nah, ini untuk informasi umum perusahaannya, ada nama perusahaan, alamat perusahaan, aspek legal, kontak personnya, merek produk, ada teleponnya, ada daerah pemasaran atau sistem pemasarannya. Nah, kalau dia ternyata non-komersil, maka sistem pemasarannya ya ditulis saja non-komersil. Misalnya rumah sakit jasa boganya kan biasanya non komersil ya Bapak Ibu, kecuali rumah sakitnya itu dia itu punya kantin sendiri atau dia itu menjual catering dietnya untuk pasien yang rawat jalan. Nah, itu kan berarti itu retail atau non retail. Tapi kalau misalkan ternyata
cateringnya ini untuk pemenuhan gizi pasien di rawat inap, maka dia kan non komersil. Maka di sini ditulis saja non komersil. Jadi bukan retail atau non retail. Kemudian kebijakan dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria SJPH ini sudah mungkin sudah disampaikan juga ya Bapak Ibu di SJPH. Jadi kriteria SJPH itu ada 5 terkait komitmen dan tanggung jawab, bahan, kemudian ada proses produk halal, ada produk, pemantauan dan evaluasi, dan satu lagi informasi terdokumentasi. Nah, informasi terdokumentasi ini biasanya isinya adalah ya seperti dokumen legalitas, kemudian struktur organisasi, kemudian bukti-bukti pembelian atau bukti-bukti terkait pemenuhan 5 kriteria SJPH itu. Rekaman pelaksanaan. Nah, ini adalah bentuk dari poster kebijakan halal ditandatangani oleh manajemen puncak supaya menjadi sah untuk diterapkan. Kemudian ini adalah bagian dari penjelasan terkait komitmen manajemen puncak dan juga penetapan tim manajemen halalnya. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu terkait tim manajemen halal ini ada beberapa bagian yang terlibat, maka tugas dan tanggung jawabnya ini boleh didetailkan atau dirinci untuk perbagiannya masing-masing, Bapak Ibu. Misalnya bagian produksi itu apa saja? Oh, dari mulai sebelum mulai apa namanya? Sebelum mulai produksi, dia harus melihat atau mengecek dulu peralatannya sudah dibersihkan. Kemudian pada saat produksi memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan memang bahan-bahan yang sesuai dengan daftar bahan halal yang sudah disediakan oleh penyelia halal dan bagian purchasing misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu pada saat produksi tidak diperkenankan untuk misalnya makan minum di area produksi misalnya. Kemudian setelah itu pada saat apa namanya pengemasan tidak boleh misalnya bahan yang sudah menjadi produk itu disimpan kembali di ruang bahan. Dia harus didistribusikan atau sudah langsung di packing. Misalnya begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada saat packing harus ada tertera informasi apa-apa, misalnya begitu. Nah, itu dijelaskan per bagian-bagian penanggung jawabnya, boleh. Nah, tadi sudah diperlihatkan atau sudah didetailkan terkait tugas dan tanggung jawab yang masing-masing personil terhadap perannya masing-masing. Nah, di sini dituliskan nama-namanya dan juga jabatan serta posisi setiap personil itu dan ditandatangani di setiap nama personilnya. Supaya apa? Supaya menjadi dokumen yang sah secara legalitasnya dan juga personilnya itu sudah bentuk bentuk dari sosialisasi terhadap tim manajemen halal ini. Jadi nanti si petugasnya itu atau personilnya itu sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai mereka diberikan tugas tambahan atau tanggung jawab tambahan terkait kebijakan halal ini, tapi mereka tidak mengetahui secara detail atau apa yang harus mereka kerjakan. Maka sebagai bentuk sosialisasinya, menandatangani surat keputusan penetapan tim manajemen halal ini. Nah, di sini adalah bagian dari pembinaan sumber daya manusia. Hal ini menjelaskan bagaimana cara pelaku usaha membina sumber daya manusia. Jadi nggak template gini aja Bapak Ibu, ini bisa diedit, disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Misalnya pelatihan internal setidaknya setahun sekali. Setiap karyawan baru harus mendapatkan pelatihan ini sebelum mulai bekerja, di training berapa hari misalnya. Kan ada tuh ya yang apa namanya menerapkan training 7 hari dulu baru nanti ada keputusan apakah dia akan diterima bekerja atau tidak. Nanti sesudah diputuskan dia diterima bekerja baru akan dilakukan pelatihan internal terkait sistem mutu yang ada yang sudah berjalan di situ. Misalnya ada halalnya, ada HACCP-nya, ada GMP-nya, maka dia mendapatkan materi-materi itu secara singkat-singkat tapi poin-poinnya tuh dapat ke personil yang baru ini melalui pelatihan internal tersebut. Misalnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini bentuk kalimatnya berarti bergantung dari setiap masing-masing perusahaan. Mungkin saja bisa berbeda. Tapi yang jelas sama gitu ya. Apa yang diinformasikan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kriteria SJPH itu. Nah, di sini adalah terkait bahan, di mana bahan ini berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang memang sudah
disertifikasi halal kecuali bahan-bahan yang masuk ke dalam KMA 1360. Kemudian secara daftar bahannya ini sudah ada lampirannya. Nah, nanti pada saat pembelian ataupun pemesanan itu sudah sesuai dengan lampiran 5 ataupun 6 yang Bapak Ibu susunkan. Ini untuk terkait komitmen untuk menjaga lokasi tempat dan alat yang terbebas dari najis. Sebetulnya ketika Bapak Ibu menyusun manual SJPH ini seperti prosedurnya Bapak Ibu. Seperti prosedur terkait komitmen, sorry, prosedur seperti kriteria SJPH itu apa sih yang dimau, apa sih yang dimaksud di situ. Nah, ini tinggal poin-poinnya ini dimasukkan ke dalam prosedur internalnya Bapak dan Ibu gitu. Tapi ketika itu belum sesuai, maka boleh disesuaikan. Sehingga mm, kriteria halal itu bisa dilaksanakan atau diimplementasikan secara pas di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian peralatan dan perangkat juga sama ya Bapak Ibu. Dipastikan menggunakan peralatan dan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan di PPH-nya itu sendiri. Nah, ini untuk proses produk halalnya, di mana di dalam proses produk halal ini nanti akan ada beberapa prosedur-prosedur yang wajib untuk Bapak Ibu susunkan dan buatkan, misalnya terkait penggunaan bahan dan produk yang diajukan untuk sertifikasi halal yang tidak terkontaminan, penggunaan fasilitas produksi, kemudian pencucian fasilitas produksinya, seperti itu. Kemudian ada lagi terkait pemeriksaan kedatangan bahan dan juga proses produksinya. Selanjutnya ada terkait penelusuran kehalalan. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah memiliki prosedur traceability, tapi ada beberapa yang belum menerapkan terkait traceability itu. Maka ketika Bapak Ibu belum menerapkan traceability itu, maka buatkan prosedurnya dan juga tahapan pekerjaannya sehingga personil yang melakukan itu dapat merekam terkait apa namanya bukti traceability setiap PPH itu dilakukan. Kenapa setiap PPH dilakukan? Karena ada beberapa pelaku usaha yang proses produksinya itu belum rutin setiap hari. Nah, maka dilakukan PPH itu direkamkannya ya setiap kegiatan PPH-nya berjalan. Kalau lagi nggak berjalan, apa yang mau direkam ya Bapak Ibu ya? Itu. Kemudian ada penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, di mana ketika Bapak Ibu ternyata nih sudah benar-benar berusaha menjaga baik dari pertama pengadaan pembelian bahan sampai dengan bahan itu diproduksi menjadi produk. Nah, itu sudah berusaha untuk dijaga, tapi masih ada aja nih kelalaian gitu ya. Misalnya yang pernah saya audit itu adalah catering. Dia catering sudah lama. Nah, ini resertifikasi. Nah, ketika resertifikasi, auditor datang ke pelaku usaha ini ditemukan satu bal ayam ayam potong, karkas ayam itu dia itu ternyata eh, tidak mati disayat atau bukan disembelih, tapi dia itu hanya seperti bolong dan uratnya itu tidak benar-benar terpotong. Nah, oleh sebab itu, ketika kami sedang melakukan audit, kami langsung meminta si pelaku usaha untuk membuat berita acara terkait temuan tersebut, dan itu ayamnya harus dimusnahkan saat saat itu juga. Kemudian kami rekam videonya, divideokan, direkam dan juga menjadi salah satu bagian yang kami laporkan ketika kami menghadapi atau melaporkan laporan audit itu ke rapat auditor dan di dalam LPH dan juga ke Komisi Fatwa gitu, bahwa hal tersebut sudah ditanggulangi, sudah diperbaiki, dan pencegahannya nanti akan ada terkait prosedur eh, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu dan juga bukti implementasi terkait penelusuran kehalalannya gitu Bapak Ibu. Kemudian ada peluncuran atau penjualan produk baru. Misalnya Bapak Ibu sekarang nih pelatihan, ngajuin sertifikat halal, dapat nih sertifikat halal untuk perusahaan Ibu Bapak. Kemudian ada apa ya namanya? Ada R&D lagi nih terkait peluncuran produknya baru ini supaya lebih bervariasi gitu ya. Nah, maka ketika sebelum diluncurkan atau dijual itu didaftarkan dulu atau dilaporkan dulu kepada LPH dan BPJPH.
Nah, terkait formulasi produk dan pengembangan produk juga dipastikan sudah memiliki prosedurnya. Ini terkait produk, ini terkait prosedur pemantauan dan evaluasi. Pastikan Bapak Ibu melakukan atau membuat prosedur adanya evaluasi itu di internal Bapak Ibu 1 tahun sekali terkait evaluasi keseluruhan ya Bapak Ibu, dan juga 6 bulan sekali terkait bahan. Seperti itu. Nah, ini terkait prosedur atau SOP dan instruksi kerja. Ini prosedur itu merupakan penjelasan tata cara pelaksanaan SJPH yang dibakukan, kemudian bisa berupa SOP, IK, jadwal internal memo kegiatan, kemudian ada form checklist yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari di perusahaan. Kemudian prosedur halal dapat juga berupa tahapan kegiatan yang ditulis langsung oleh SJPH. Kemudian prosedur halal dibuat sesuai kondisi perusahaan, dapat diintegrasikan dengan sistem mutu yang lain, tetapi klausul halal harus tetap tercakup. Kemudian prosedur halal merupakan dokumen yang terkendali, ada identitas dokumen, pengesahan, distribusi, dan juga revisi dokumen ketika memang dokumennya itu bukan lagi dokumen yang awal, tapi ada pembaharuan. Nah, di dalam prosedur itu ada terkait tujuan. Yang pertama otomatis judul ya Bapak Ibu. Judul prosedur, tujuan, ruang lingkup, daftar istilah, referensi standar, dokumen terkait, penjelasan kegiatan, dan juga ada halaman pengesahannya. Berikut tata cara pembuatan prosedur. Pahami dulu aktivitas yang akan dibuat prosedurnya. Misalnya pengadaan bahan, siapa personilnya. Oh, bagian processing. Kemudian melakukan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya pemesanan dilakukan ketika chef sudah membuatkan list pesanan, misalnya gitu. Kemudian diskusikan dan revisi bagaimana yang tidak sesuai dengan kriteria halal atau yang belum memuat klausul halalnya. Susun rancangan prosedur dalam format yang sesuai, kemudian evaluasi rancangan prosedur dengan personil yang terlibat. Jika diperlukan, lakukan visitasi lokasi dan simulasi aktivitas kritis terkaitnya. Dan pastikan prosedurnya dapat disetujui dan juga diimplementasikan. Jadi, prosedur itu bukan hanya dibuat kemudian ditempel saja, Bapak Ibu, tapi juga dibaca dan dipelajari lalu dilakukan setiap harinya. Kemudian kalau ada form checklist, maka form checklistnya itu diceklis setiap hari kepada personil yang bertanggung jawab saat itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pengesahan prosedur. Kalau hal tersebut itu sudah dilakukan setiap hari, pasti ketika ada auditor yang datang untuk pemeriksaan, Bapak Ibu udah nggak deg-degan lagi dan sudah tidak banyak PR. Karena Bapak Ibu sudah melakukan secara kontinu atau konsisten dan berkesinambungan. Itu Bapak Ibu. Kemudian penyusunan prosedur tertulis baik berupa SOP, instruksi kerja harus dilengkapi dengan formulir. Nah, formulir penerapan prosedur harus berisi aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan isi prosedur yang bersangkutan. Berikut adalah contoh SOP, ada judulnya, kemudian ini ada tanggal dokumen ini di apa namanya diberlakukan sejak kapan, ada nomor dokumen, ada revisian ketika ini memang sudah ada revisi, misalnya ini baru, maka nomor revisinya di strip. Tapi ketika ini Bapak Ibu sudah punya nih terkait SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria, misalnya tidak sesuai kriteria mutu selama ini, maka Bapak Ibu mau ditambahkan terkait kriteria halalnya, maka revisinya 01 misalnya. Nah, dimasukkan ke dalamnya sini, di dalam prosedur ininya, poinnya dimasukkan terkait kriteria halalnya, gitu. Kemudian nanti disahkan lagi. Kemudian ini adalah implementasi SJPH, di mana implementasi dan evaluasi ini hasil dari implementasi SJPH sangat diperlukan untuk melihat keefektifan terkait regulasi dan juga prosedur yang ditentukan dalam membuat manual. Nah, ini dilakukan, kemudian disimulasikan, coba diperiksa, dicek lagi keefektivitasannya, kemudian dilakukan perekaman. Selanjutnya, ini adalah bukti implementasi SJPH. Bukti implementasinya bisa berupa formulir, checklist, daftar, logbook, planning, planning atau laporan, atau bisa pakai SAP ya Bapak Ibu, program SAP itu. Kemudian ada bukti implementasi SJPH dapat digabungkan dengan bukti untuk sistem lain. Nah, umumnya terdapat identitas rekaman disimpan dengan aman, dapat mudah dicari, dan juga sesuai dengan kebutuhan dan masa berlaku sertifikat halal.
Kalau saat ini tidak ada masa berlaku sertifikat halal sehingga eh, sampai dengan tidak ada perubahan terkait ruang lingkup ataupun fasilitas produksi dan produk yang dihasilkan. Kalau kemarin Pak Jamaludin ininya menetapkannya 1 tahun sekali paling tidak ya Bapak Ibu untuk bukti perekamannya. Kemudian ini adalah contoh form penerimaan bahan datang. Boleh menggunakan form manual seperti ini atau boleh dengan sistem. Nah, ini contohnya Bapak Ibu kalau di dalam manual SJPH yang akan kita susun seperti ini. Kemudian ini adalah sosialisasi manual halal SOP dan instruksi kerja di mana di dalam ruang lingkupnya itu nanti ada manual SJPH, prosedurnya dan juga turun menjadi instruksi kerja yang lebih mudah dipahami oleh personil. Kemudian metodenya itu bisa menggunakan media komunikasi yang sesuai dengan perusahaan, misalnya karena perusahaannya berjauhan, sosialisasinya boleh dengan Zoom, Zoom meeting, atau ternyata dekat-dekatan nih, boleh dikumpulkan misalkan pada saat briefing pagi gitu ya. Pokoknya pertimbangkan efektivitas terkait sosialisasi tersebut dan juga personilnya ini memahami apa yang disosialisasikan dan juga pastikan manual halal prosedur instruksi kerjanya dilakukan atau dilaksanakan. Nah, berikut adalah salah satu bukti dari sosialisasinya itu bisa berupa brosur, banner, ataupun training atau sosialisasi pada saat mau briefing gitu ya atau rapat internal atau dengan media elektronik ataupun dengan bukti screenshot dari sosial media atau WhatsApp misalnya kepada pihak ketiga atau pihak pengada bahan gitu. Nah, ini adalah langkah-langkah sosialisasinya. Pertama, siapkan dokumen terkendalinya dulu, kemudian susun programnya dan materi sosialisasinya. Selanjutnya, laksanakan program sosialisasi, terapkan ketentuan halalnya, prosedur, dan juga instruksi kerjanya pasca sosialisasi, kemudian Bapak Ibu evaluasi kembali. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi unit kompetensi 1 terkait penyusunan manual SJPH. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan, silahkan Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke tugas. Silahkan Bu Dia. Bu Dia, maaf masih di mute. Maaf, maaf, Bu. Iya, Bu, di tempat kami itu kan ada, eh, selain kami di industri kosmetik, ada juga yang satu grup dengan dengan perusahaan kami itu ada bentuk salon. Jadi kayak, tapi dia PT sendiri, Bu, tapi memang masih satu grup. Jadi memang dia ada salon-salonnya di beberapa tempat gitu. Kemudian ada yang franchise juga. Tapi produknya tuh dihasilkan dari pabrik kami. Jadi karena masih satu grup, jadi kita yang membuat produknya untuk dipakai di salon, Bu. Nah, saya mau tanya, kalau untuk seperti seperti itu, Bu, salon itu apakah harus menerapkan SJPH ini ya, Bu, ya? Karena kan dia kan tidak menghasilkan produk itu ya, Bu, tapi dia kayak jasa ya berarti, Bu. Apakah untuk salon ini harus mengurus SJPH juga? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Nah, kita cek di KMA-nya ya, Bu. Hmm. Nah, jasa yang masuk ke dalam kewajiban bersertifikat itu adalah jasa penyembelihan, kemudian ada jasa pengolahan, jasa penyimpanan, dan juga jasa pengemasan. Kemudian jasa pendistribusian dan jasa penjualan. Nah, kalau masuk ke dalam kalau untuk salon, berarti kan dia itu jasa pelayanan, tapi bukan yang juga apa ya, Bu ya?
bukan bukan hanya produknya, tapi lebih ke Servis gitu ya Bu ya. ya kegiatannya Servis yang gitu. dilakukan itu kan ya itu tidak masuk ke dalam kewajiban bersertifikat halal. Ah, Kalau untuk salonnya, tapi hmm. kalau untuk produknya yang digunakan itu maka masuk ke dalam kewajiban bersertifikat halal industri kosmetiknya misalnya gitu. Dan juga gerainya atau retailnya itu Bu, jasa Kalau penjualan retail, retailnya. kalau retailnya harus ya Bu ya. Iya, Nah, begitu. kalau retail itu Bu, kan karena ini dia beda perusahaan, apakah nanti kalau kita membuat, berarti kan nanti harus membuat manual halal juga ya Bu. Itu secara tim halalnya itu dia harus punya sendiri ya Bu. Eh, Atau gabung dengan yang karena pabrik kita misalnya sudah punya tim halal gitu, apakah bisa digabung gitu? Jadi yang melakukan di retail ini juga dari tim halalnya yang sudah ada atau dia harus buat baru lagi Bu? Nah, kalau tim manajemen halalnya ini bisa jadi manual SJPH-nya bentuknya bisa satu manual tapi dijadikan secara gambarannya itu masuk sudah langsung produk retailnya. Jadi nanti pada saat jasa produknya itu jenis produknya ada dua Bu, terkait industri kosmetik dan juga retail di jasa produknya. Eh, ya benar di ininya jenis produknya, sorry. Nah, tapi kalau untuk di tim manajemen halalnya kalau mau seperti itu berarti eh, jadi ada tim retail itu masuk ke dalam tim manajemen halal situ. Misalnya bagian gudangnya dari retail masuk ke situ. Kemudian bagian dari kalau retail itu berarti ada kasirnya ya bagian penjualannya ya Bu. Iya, nanti di tokonya ada Bu, kasir gitu ada. Nah, berarti nanti siapa yang ditunjuk menjadi penanggung jawabnya atau kepala tokonya biasanya. Nah, itu masuk juga ke dalam tim manajemen halal itu gitu, Bu. Oh, gitu. Jadi buat sendiri ya Bu ya, Iya, terpisah ya Bu. betul. Oke Bu. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Agni. Sama-sama Bu Dia. Silahkan Bu Yeni. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan sekarang itu kan untuk hal itu kan terintegrasi dengan OSS ya Bu ya. Nah, kebetulan kan di perusahaan itu untuk halalnya itu belum masuk ke dalam OSS. Itu tahap dari perusahaan itu harus seperti apa ya Bu? Apakah kita daftar dulu melalui OSS, jadi kita daftar ulang dari awal, atau nanti akan ada integrasi dari si halalnya itu sih Bu? Karena sejauh ini kita udah coba Pak, kita itu ternyata apa belum masuk gitu. Apakah kita harus mengulang dari awal? Terus kalau memang kita mengulang dari awal, apakah semua produk dan bahan itu didaftarkan ulang lagi gitu? Hmm, berarti OSS-nya belum ada. Nah, sebaiknya pengajuan OSS-nya dulu, Bu. Jadi nanti ketika sudah punya OSS-nya sudah ada, NIB-nya terbit, nanti baru bisa buka si halalnya. Karena ketika Ibu melakukan pengajuan pendaftaran di si halal itu membutuhkan nomor NIB. Nah, nomor NIB itu kan berarti kita dapetnya dari OSS. Jadi hal yang pertama itu adalah Ibu siapkan atau daftarkan dulu di OSS. Nah, sambil menunggu OSS itu NIB-nya terbit, maka Ibu siapkan dokumen-dokumen manual SJPH ini. Ibu susun secara manual dulu yang khusus untuk perusahaan Ibu. Kemudian nanti baru ketika NIB sudah terbit, Ibu bisa masukkan atau daftarkan nomor NIB Ibu tersebut. Kemudian Ibu masukkan dokumen-dokumen yang sudah Ibu susun tersebut gitu, Bu Yeni. Begini Bu, maaf untuk OSS kita sudah punya juga. Maksudnya jadi si kan sekarang itu kan terlihat kalau misalnya kita sudah punya halal, produk halal itu akan muncul di OSS, sedangkan ini tidak muncul gitu. Dan si halal pun kita sebenarnya udah mau perpanjangan untuk tahun ini rencana perpanjangan karena kan eh, habis ya masa berlakunya untuk sertifikat halalnya itu. Jadi kita akan perpanjangan. Makanya apakah nanti kalau seandainya kita perpanjangan melalui OSS itu nomor halalnya itu akan berubah atau sama gitu? Karena kan sekarang ini kan kita sudah menggunakan nomor halal yang sudah kita daftarkan gitu. Apakah nanti akan berubah lagi? Berarti kan kalau berubah kan otomatis kita harus merubah semua kemasan segala macamnya juga gitu, Bu.
Nah, Ibu waktu itu sertifikat halal yang pertamanya, yang pertama berarti Ibu, maksudnya Iya, sertifikat halal yang sebelumnya itu terbit di tahun berapa? 2021. Jadi kita udah masuk ke BPJPH sih. Tapi BPJPH yang sudah menggunakan sistem. Eh, udah masuk ke si halal, tapi memang belum terintegrasi dengan OSS. Itu. Oke, belum terintegrasi dengan OSS. Nah, ketika Iya. sekarang diklik itu, bisa nggak Bu? Keluar nggak? Kan ada tuh tulisan update OSS kalau di si halalnya. Iya. Udah Oh, diklik kalau update-nya. untuk di halalnya belum dicoba update sih, cuma di OSS-nya itu dia tidak muncul integrasi antara halalnya itu, jadi masih halalnya itu tidak muncul gitu, Bu. Iya, nah itu harus buka akun si halalnya juga Bu, berbarengan. Buka akun si halalnya, nanti Ibu Hmm? update. Eh, kan berarti kan Ibu akun si halalnya bisa pakai dari yang pertama kan ini Iya, posisinya, bisa kan ya? iya. Nah, Ibu buka dulu akun si halalnya yang di pelaku usaha itu, kemudian diklik update OSS. Oke, nanti dicoba deh. Nanti Berarti baru bisa dia langsung bisa nanti, Bu ya. terintegrasi, iya, baru dia bisa terintegrasi gitu Bu. Oke. Berarti kalau seperti itu kemungkinan produk yang sudah kita daftarkan sebelumnya dengan bahan-bahan itu sudah terintegrasi dengan OSS ya, Bu ya. Eh, Insya Allah bisa sih Bu, karena saya pernah seperti itu, saya update di pelaku usaha itu bisa keluar. Oke. Nah, kalau misalnya kita perusahaan mau menambah produk nih, Bu. Kemarin kan ada beberapa produk yang belum kita daftarkan halal. Nah, terus sekarang kita mau coba untuk daftarkan kan karena memang wajib halal Oktober ya, Bu ya. Jadi kan mau nggak mau semua produk kita daftarkan gitu ya. Nah, itu produk dan bahan itu kita daftarkan yang belum didaftarkan saja atau semuanya dengan yang dari awal itu, Bu? Kalau nanti yang diklik ubah apa namanya perbaharui OSS itu bisa, itu tinggal diklik yang jadi kalau di ajuan itu Bu sekarang ada dua menunya, Hmm. ada ajuan baru dan ajuan pengembangan. Nah, Ibu klik yang pengembangan. Nah, nanti masukkan produk-produk yang baru serta bahan-bahan yang belum terlampir di daftar bahan halal sebelumnya. Ya, masuknya berarti ke pengembangan ya, Bu ya. Berarti Iya, hanya masuknya ke yang pengembangan. belum masuk aja yang bisa kita masukkan nanti ya, Bu ya. Bukan yang belum masuk Yang aja belum yang bisa didaftarkan, sebetulnya. yang belum Ya, terdaftar di sebetulnya yang halal sebelumnya. ya sebetulnya yang sudah didaftarkan sebelumnya sih kalau Ibu mau apa masukin lagi nggak apa-apa, tapi kan menambah pekerjaan Iya. gitu. Oke. Oke, berarti nanti kalau untuk daftar ini tetap kita melalui si halal, Bu. Ya. Atau dari Iya. OSS-nya. Dari si halal Bu, di si halal Oh, halal nanti Ibu dulu. ada menu namanya pengajuan reguler, itu tadi diklik, terus ada pengembangan diklik lagi. Oke, ya. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Yeni. Pak Abdul Wahab silahkan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Eh, ini mau menanyakan dan mengkonsultasikan, ada PU itu sudah memiliki akun halal. Pertama, PU tersebut sudah memiliki akun halal dan sudah terbit halalnya usahanya. Namun, pelaku usaha mengembangkan usahanya. Jika masuk di OSS sudah terbit, jadi pengembangan KPLI-nya itu sudah terbit. Nah, tapi pengembangannya itu usaha yang berbeda. Ketika mau memasukkan akun ke si halal, ternyata itu tidak bisa masuk karena akun atau passwordnya itu salah. Nah, untuk bisa masuk ke akun yang dibuat oleh PU tersebut, solusinya bagaimana? Karena untuk pengembangannya yang usaha yang baru ini tidak bisa untuk diproses sertifikat halal. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Wahab. Apakah sudah melakukan terkait perubahan password Pak? Dan sekarang ini kan akun si halal itu menggunakan kode OTP Pak. Iya, jadi ini pernah sukses sudah terbit kan usaha yang pertama itu sudah terbit usaha sertifikat halalnya. Namun kan lama. Akhirnya pelaku usaha ini mengembangkan usaha baru. Nah, di KBLI
di NIB itu sukses. Jadi penambahan KBL itu sukses. Namun ketika mau masuk ke si halal, ini permasalahannya di si halal. PU tersebut akunnya lupa. Jadi ketika masuk ya jelas ditolak karena di si halal ini sudah memiliki akun. Seperti itu. Iya. Nah, itu pakai akun yang lama aja, Pak. Pakai akun yang lama, ajukan reguler, pengajuannya bikin yang baru. Jadi kan ada yang menu ajukan reguler itu, karena KBLI-nya berbeda, bisa tuh diklik bagian yang pengembangan. Jadi nggak usah bikin akun baru lagi, karena kan NIB-nya udah kepake ya, Pak. Kepake. Masalahnya akun yang lamanya nggak bisa. Artinya PU tersebut lupa akan password. Nah, kan bisa diklik lupa password, Pak. Atau Nanti lupa akunnya nggak bisa masuk itu. iya, nanti bisa diklik lupa password. Ada tuh pilihannya, Pak. Lupa password, diklik. Terus nanti akan keluar verifikasi ke email atau ke nomor handphone yang terdaftar itu, Pak. Nah, nanti diklik linknya dari yang dikirim itu. Nanti diubah passwordnya, bisa. Oh bisa ya. Mm-mm. Ya, ya terima kasih. Sama-sama Pak Abdul Wahab. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ke waktunya kurang lebih 10 menit lagi ya. Ini saya jelaskan dulu terkait tugasnya. Eh, sudah beberapa saya berikan contoh dan isian juga. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan bagian yang harus diisi sesuai perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, ini manual SJPH, contohnya kalau saya adalah PT Berkah Bersama, ini tanggal disusunnya ya Bapak Ibu, karena ini pengembangan, jadi ada revisian. Nah, di sini tanggalnya tanggal 11 November 2025, kemudian ada kolom ada tanda tangan, di mana di tanda tangan ini adalah diisi dengan tanda tangan penyelia halal dan pemilik usahanya. Kemudian nama dari penyelia halal dan pemilik usahanya. Kemudian jangan lupa di sini ada tulisan kecil-kecil. Ini nanti diganti. Nah, perusahaan Bapak Ibu ya. Itu sininya. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah dasar hukum eh, di apa namanya ditetapkan atau penyusunan dari manual halal ini menyesuaikan dari undang-undang maupun PP dan KMA yang ada yang berlaku saat ini. Nah, kemudian ini adalah daftar isi. Nanti Bapak Ibu boleh isikan sesuai dengan halaman yang Bapak Ibu punya atau miliki, karena bisa saja setiap personil atau setiap Bapak Ibu nanti isi dari halamannya ini beda-beda. Kemudian ini adalah pendahuluan atau informasi umum perusahaan, di mana di sini ada nama perusahaan. Bapak Ibu isikan sesuai dengan nama perusahaan yang akan tertera di sertifikat halalnya dan juga yang ada di NIB-nya. Kemudian ini nomor NIB-nya kalau sudah ada, kalau belum ada Bapak Ibu boleh pakai nomor dummy atau XXX silahkan. Kemudian ini skala usahanya juga sesuaikan dengan NIB-nya. Ini nama pimpinannya sesuai ya Bapak Ibu dari atas sampai bawah itu konsisten. Nama penyelia halalnya adalah nama Bapak Ibu, misalnya Ibu Fitri Afasa atau Bu Dwi Hastuti gitu ya. Nah kalau Bu penyelia halalnya ada dua di perusahaan saya gimana? Berarti dituliskan dua-duanya selama penyelia halalnya itu sudah mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihannya. Dibuktikannya dengan sertifikat pelatihan eksternal ya, Bapak Ibu. Kemudian alamat perusahaan ini adalah alamat kantornya, misalnya kantor manajemennya atau kantor pusatnya gitu ya, atau dapur pusat. Kalau Bu, eh, saya nggak ada kantor pusat, nggak ada kantor manajemen, tapi outletnya langsung ada kantornya di atas gitu, di lantai atas. Nah, berarti di sini adalah alamat si apa namanya outlet yang ada kantornya itu gitu. Kemudian telepon faxnya ini telepon fax pimpinan perusahaan yang aktif dan bisa dihubungi. Kemudian ini alamat fasilitas produksi ini adalah alamat dapur atau alamat outletnya. Kalau outletnya lebih dari satu, maka boleh dituliskan eh, misalnya ini adalah outlet satu, misalnya begitu ya Bapak Ibu.
Kemudian ini alamat telepon fax fasilitas produksi ini boleh eh, nomor telepon penyelia halal. Jadi nomor teleponnya Bapak Ibu yang aktif. Kemudian kontak person atau email ini boleh punyanya institusi atau punya perusahaan Bapak Ibu. Kemudian siapa yang membuka atau yang memegang akun email tersebut. Kemudian ini adalah merek dagang ya Bapak dan Ibu. Misalnya tadi kan kalau saya nama perusahaannya PT Berkah Bersama, tapi resto saya namanya AM Berkah Bakery dan Resto di ininya di posternya misalnya itu nama dagangnya gitu sama Bapak Ibu juga sama kayak gitu nanti ya pakai nama dagang. Nah, nomor izin edar ini kalau sudah ada, kalau nggak ada di strip aja. Jenis produk nanti disesuaikan dengan yang ada di KMA 748 ataupun 944. Jumlah pekerja itu yang bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu saat ini. Ini adalah daerah pemasaran, jadi produk Bapak Ibu itu dipasarkannya kemana saja, apakah hanya kabupaten kota, provinsi, atau udah sampai skala internasional. Kemudian sistem pemasarannya retail atau non-retail, atau kalau rumah sakit biasanya itu non-komersil. Tapi kalau dia punya catering tersendiri, seperti tadi yang saya sampaikan, ada untuk rawat jalan pasien di apa namanya di bagian instalasi gizinya itu silahkan kalau memang berbayar berarti dia yang komersial. Nah, tujuan ini dibaca saja Bapak dan Ibu, kemudian ruang lingkup di sini disesuaikan dengan perusahaan Bapak dan Ibu. Karena kalau di sini di bagian saya penyediaan bahannya ini melalui supplier, produsennya sesuai dengan spesifikasi bahan, ditetapkan perusahaan, pengolahannya dilakukan di fasilitas produksi sendiri, penyimpanan juga di fasilitas produksi yang terdaftar. Nah, penyajiannya juga dilakukan langsung. Gitu ya. Kemudian itu ada penggunaan alat saji dari catering lain sehingga apa namanya dimasukkan juga ke dalam sini di bagian ruang lingkupnya. Jadi nanti tertera dengan jelas gambaran usahanya seperti tadi Bu Diah misalnya ada retailnya, maka retailnya diceritakan walaupun sedikit gitu. Karena SJPH-nya menjadi satu antara retail dan juga pabriknya. Nah, ini di bagian 1.2 ada terkait sosialisasi kebijakan halal. Ini ada jenis atau bentuk sosialisasinya itu menggunakan apa? Yang tidak sesuai, Bapak Ibu boleh delete. Boleh digantikan dengan yang Bapak Ibu lakukan saja. Misalnya ternyata Bapak Ibu hanya membuat rapat kerja, poster, dan juga daftar hadir. Maka surat kontrak, media sosialisasi boleh di-delete. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga sama terkait sosialisasi kebijakan halal. Nah, selanjutnya ini tugas tanggung jawab. Ini untuk bahan tadi ya, terkait bahan. Kalau sudah sesuai kalimatnya boleh digunakan. Kalau belum sesuai nanti boleh Bapak Ibu sesuaikan dengan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, terkait proses produksi PPH nih Bapak dan Ibu, di sini kan ada 7 tahapan PPH. Kalau Bapak Ibu ternyata di perusahaannya itu nggak sampai 7, misalnya Bapak Ibu di kosmetik, kan tidak ada penyembelihan hewan ya. Kalau kosmetik atau barang gunaan atau kimia biologi misalnya tidak ada penyembelihan hewan, maka ini di strip saja, dicoret begini. Berarti kan dia kalau kimia, barang gunaan, kosmetik, industri makanan minuman kan langsung ke pengadaan bahan, pengolahan. Nah, berarti pengolahannya tetap penyimpanannya tetap, pengemasannya tetap, pendistribusiannya tetap. Nah, penjualan ini sesuai aja. Apakah Bapak Ibu ada proses penjualan atau tidak? Kalau retail berarti penjualan masuk. Berarti retail itu yang lain di strip tapi yang ini tidak. Nah, kalau misalkan ternyata Bapak Ibu nggak ada tuh penyajian kayak outlet gitu. Bapak Ibu hanya industri sarden itu misalnya ya. Berarti yang penyajiannya ini di strip. Kalau industri pengolahan makanan, tapi kalau industri jasa boga ada penyajian. Nah, berarti penyajiannya didiamkan begini. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa ya?
Nah, kemudian ini sebetulnya tulisan-tulisan ini adalah poin-poin yang wajib masuk di dalam prosedur. Sebagai penuntun Bapak Ibu untuk membuat prosedur, oh ternyata kalau bahan itu kayak gini kriterianya. Nah, kalau yang di sini, ini kita sudah mulai masuk menuliskan judul prosedurnya. Nah, Bapak Ibu di sini kalau misalkan ada yang belum punya prosedur internal, boleh eh, dari panduan ini Bapak Ibu bikin sendiri nama nama prosedurnya yang terkait dengan misalnya penggunaan bahan baru atau pemeriksaan proses pembelian bahan. Tapi mohon tidak seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Nanti Bapak Ibu bikin nama sendiri. Itu. Nanti fasilitatornya tahu nih kalau ini cuman kopas sama save doang. Nggak diedit dulu sama Bapak Ibu. Nah, nanti kalau nggak diedit, nanti pasti dikoreksi sama fasilitatornya. Minta dicariin nama lain. SOP ini judul-judulnya aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu melampirkan SOP-nya dulu di pelatihan ini. Nah, kalau Bapak Ibu bukan dari jasa penyembelihan, maka yang pemingsanan dan penyembelihan hewan ini dicoret saja. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari jasa penyembelihan, berarti ini harus dikasih nama SOP-nya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh juga sama nama-nama SOP. Nah, ini display produk, ketentuan pengunjung ini kalau misalkan ada outlet atau retail tadi. Ketentuan pengunjungnya seperti apa. Kemudian selanjutnya, ini bagian produk, pengemasan, identifikasi dan mampu telusur. Nanti Ibu Bapak boleh baca-baca dulu ini ya, supaya pada saat OJT nanti Bapak Ibu dimintakan untuk membuat salah satu contoh prosedur, Bapak Ibu bisa membuatnya. Poin-poin kriteria halalnya sudah masuk dari manual SJPH ini. Nah, ini nama-nama lampiran. Ini lampiran satunya sudah saya berikan contoh, misalnya kebijakan halalnya posternya itu tidak baku seperti yang contoh di atas, tapi boleh misalnya didesain seperti ini supaya menarik. Ini terkait poster halal haram dan juga praktek penerapan SJPH-nya disesuaikan dengan miliknya perusahaan. Nah, ini eh, pembentukan tim manajemen halalnya, ada pimpinannya, penyelia halal, kepala produksi, admin, distribusi, dan juga bagian PPH yang terkait. Tadi Bapak Ibu sudah bisa ya mengidentifikasi SDM yang harus dimasukkan ke dalam tim manajemen halal. Nah, terkait lampiran 4 materi pelatihan internal, bakunya itu seperti tulisan-tulisan Bapak Ibu, tapi saya coba mengimplementasikan atau memberikan contoh yang sesuai dengan implementasi yang dimaksud. Jadi namanya materi pelatihan itu pasti kita kan mempresentasikan ya. Nah, mempresentasikannya itu bisa dengan slide-slide seperti ini contohnya, yang disampaikan kepada personil di internalnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk soal-soal evaluasi pelatihannya. Misalnya Bapak Ibu bikinkan saja 10 soal pilihan ganda atau 15 atau 20 soal silahkan. Kemudian hasil dari sosialisasinya dievaluasi dengan adanya skor-skor dari yang didapat oleh peserta. Kalau dia dapatnya 7,5, berarti harus diulang apa namanya soalnya itu Bapak Ibu. Kemudian ini absensi sebagai salah satu contoh buktinya karena ibu bapak melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada fotonya, foto kegiatan pelatihannya. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk kriteria satu. Oh, sebetulnya masih ada lagi ya terkait terkait diagram alir dan juga alur kerja Bapak Ibu. Nanti saya lampirkan contohnya. Bapak Ibu sudah absen? Nah, ya Pak Mulyana, Izin bertanya, Bu. Ini silakan. terkait dengan ini kan mungkin simulasi, Bu ya, bukan contoh real di Mm-mm, lapangan ya. betul. Ya, karena kan kami kebetulan memang istilahnya belum menerapkan terkait dengan SJPH ini, Bu. Nanti Mm-mm. mungkin kami buatkan dalam tanda kutip gambaran aja, Bu, mungkin Bu ya, visualnya seperti apa. Jadi kan contohnya seperti apa komitmen manajemen seperti apa, kemudian bentuk sosialisasi, kemudian bentuk kampanye seperti apa itu nanti mungkin ini Bu ya.
untuk simulasi aja Bu ya. Jadi Iya, kita belum bisa real banget sih Bu karena memang ini baru pertama kali kita seperti ini. iya betul Pak Mulyana. Boleh simulasi, tapi ya paling tidak sesuai dengan bidang Bapak gitu. Oh ya, kita Mm-mm. sesuaikan dengan bidang bisnisnya, tapi untuk terkait dengan manual SJPH itu kemungkinan kita masih ini sih simulasi Bu. Iya, nggak apa-apa, Ya. silahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Pak Osep mohon izin satu lagi Bu Fitria. Iya, iya, silakan. Silakan, Ibu. Ya, silahkan Bu Fitria. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Mbak, mau tanya. Ini terkait tim manajemen halal itu bolehkah yang ketuanya itu bukan penyelia halalnya? Boleh nggak? Siapa nih yang dimaksud Bu Fitria? Jadi kalau di kami ini eh, ketuanya tuh sebelumnya emang penyelia halal, cuman dia kan sudah habis masa sertifikat kompetensinya, tapi saat ini dia menjabat di bagian dakwah rumah sakit gitu. Boleh nggak gitu? Apa harus diganti SK timnya? Sebetulnya boleh saja sih Bu Fitria kalau mau beliau atau kalaupun mau diganti menjadi penyelia halal yang baru juga dipersilahkan nanti bagaimana terkait komunikasi dan juga komitmen dari manajemen aja. Oh, gitu. Berarti aman aja nggak masalah ya kalau bukan penyelia halal kan, Mbak? Iya, betul. Kalau misalkan nanti diganti Bu Fitria kan dengan ada sertifikat pelatihan ini juga boleh, silahkan. Gitu. Siap-siap nih. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Fitria. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan pada saat memberikan materi. Nanti kita bertemu lagi besok lagi ya, Bapak dan Ibu. Pak Osep, mohon izin saya Ya, kembalikan form ini kepada Pak Osep. Terima ya. kasih, Pak.